Bisphenol A atau BPA merupakan senyawa kimia pembentuk plastik keras polikarbonat. Senyawa ini untuk membentuk dan memperkuat plastik seperti pada galon. Namun senyawa ini bisa lepas ke air dalam galon jika dipicu oleh sejumlah hal. Menurut sejumlah penelitian, zat BPA dapat mengakibatkan gangguan pada kesehatan. BPA ini merupakan endocrine disruptor, ganggu endokrin ya, maka di sana tentu hormonal yang ada di dalam tubuh juga akan dipengaruhi. Oleh sebab itu banyak penelitian yang menghubungkan antara kadar BPA yang ada di dalam tubuh yang diasup dari minuman ataupun makanan yang tercemar itu kemudian dihubungkan dengan beberapa penyakit yang dialami oleh penggunanya. Misalnya saja yang sudah banyak dilakukan penelitian terkait dengan diabetes mellitus, kemudian kanker, kemudian juga penyakit misalnya saja untuk jantung koroner, dan yang terakhir dilaporkan itu terkait dengan kemandulan. Ada sejumlah hal yang harus diperhatikan untuk mengurangi risiko kontaminasi BPA pada air minum dalam galon. Jadi pastikan galonnya masih bersih, baru, masih baik kondisinya, tidak tergores, tidak kusam gitu ya, tidak buram. Dan satu hal juga harus memperhatikan bagaimana cara penyimpanannya pada saat kita membeli di pasar retail atau di toko retail gitu ya, kita lihat bagaimana penyimpanannya, baiknya dihindari dari paparan matahari secara langsung, terus juga tidak dekat dengan benda-benda berbau tajam, dan di tempat yang bersih dan sejuk. Dan satu lagi adalah bagaimana penanganan galon itu sendiri, jangan sampai dibanting, dilempar, karena itu berpotensi untuk tergores dan melepaskan BPA ini. Pemirsa, air minum dalam kemasan galon menjadi pilihan populer di tengah masyarakat. Namun, masyarakat harus lebih teliti lagi dalam memperhatikan kandungan zat kimia berbahaya seperti bisphenol A atau BPA untuk mencegah risiko kesehatan dan juga dampak lingkungan yang diakibatkan dari kontaminasi BPA dalam kemasan air minum. Sebetulnya seberapa mengkhawatirkan risiko BPA pada galon guna ulang dan bagaimana pemerintah menjamin keamanan dan kualitas minum dalam kemasan. Saya akan membahasnya bersama dengan Direktur Standarisasi Pangan Olahan BPOM, ada Ibu Anisha, kemudian juga epidemiolog Bapak Pandu Riono, dari Center for Sustainability and Waste Management Universitas Indonesia, Bapak Muhammad Halid. Apa kabar Ibu Anisha, Pak Pandu, Pak Halid? Terima kasih sudah hadir di Prime Time News hari ini. Terima kasih juga. Oke, baik. Saya akan langsung berbincang kepada Ibu Anisha. Kita berbicara dulu dari sisi regulasi. Sebetulnya seperti apa pengaturan dan pengawasan yang dilakukan BPOM terhadap senyawa kimia bisphenol A atau BPA pada kemasan pangan, khususnya Ibu pada kemasan air minum dalam kemasan? Ya, baik. Terima kasih Bu Zilvia. Jadi bicara regulasi BPA, kita paham dulu apa itu BPA. BPA merupakan salah satu bahan penyusun senyawa plastik kemasan polikarbonat yang banyak digunakan pada kemasan galon guna ulang. Nah, bicara regulasi di berbagai negara di internasional mengatur dengan berbagai bentuk, Bu. Ada yang mengatur dalam bentuk pembatasan migrasinya dan juga melarang penggunaannya dan termasuk pelabelannya. Ya. Nah, di Indonesia sendiri dalam peraturan Badan POM nomor 20 tahun 2019 tentang kemasan pangan ini diatur terkait batas migrasi BPA di dalam polikarbonat itu sendiri sebesar 0,6 ppm dan merujuk dari regulasi berbagai negara, migrasi ini juga diatur di berbagai negara dengan batasan yang saat ini sudah mulai terjadi perubahan. Yang semula 0,6 ppm menjadi 0,05 ppm dengan pertimbangan kajian dampak dan sebagainya. Sebagai contoh di Uni Eropa. Di Uni Eropa saat 2011 lalu ditetapkan 0,6 dan saat ini di 2018 sudah ditetapkan 0,05. Demikian juga Thailand dan Mercosur. Mercosur ini adalah yang mengatur di negara Amerika Selatan ya. Di sana pun sudah dilakukan perubahan batas migrasinya menjadi 0,05 ppm. Nah, selain pembatasan migrasi ini juga di banyak negara sudah melarang penggunaan BPA ini pada botol bayi.
termasuk juga peralatan makan untuk anak di bawah 3 tahun. Dan di negara Prancis, Brazil, dan negara bagian Vermont, Amerika Serikat, termasuk Kolombia, ini juga sudah melarang penggunaannya pada kemasan pangan. Terkait pencantuman label di negara bagian California, Amerika Serikat, ini juga telah ditetapkan bahwa BPA termasuk senyawa yang harus mencantumkan pada label maupun retail warning ya, peringatan berupa bahaya dari BPA tersebut. Dan di negara bagian Illinois, Amerika Serikat juga diwajibkan di retail untuk memberi tanda yang jelas bahwa wadah yang dijual itu bebas BPA. Satu lagi Bu Zilvia, di Korea Selatan ini juga diatur bagaimana pencantuman BPA free pada label dan iklan untuk peralatan makan. Jadi memang bentuk pengaturan di berbagai negara sudah begitu beragam. Salah satunya adalah terkait pelabelan. Jadi Indonesia mengambil referensi dari berbagai negara yang memang sudah mengatur itu. Kalau untuk di Indonesia itu pengaturannya akan lebih kepada pembatasan migrasinya atau pembatasan PPM-nya atau lebih ke pelabelannya itu? Kedua-duanya. Kedua-duanya itu yang akan dilakukan. Oke, nanti kita akan gali lagi lebih jauh. Saya ingin mendalami lagi soal sebetulnya seberapa mengkhawatirkan risiko BPA pada galon guna ulang. Masyarakat kita tahu pemakai galon guna ulang ini banyak sekali, tapi mungkin banyak yang tidak tahu apakah ada risiko yang mengkhawatirkan. Risiko BPA pada galon guna ulang seperti apa, Pak Pandu? Jadi yang dikhawatirkan bukan galon guna ulang ya, tapi ada komponen yang tadi disebut yang bisphenol A ya, BPA itu. Karena risiko terhadap kesehatan manusia itu luar biasa. Bahkan kita sebelum jadi manusia sudah berisiko. Artinya sejak dalam kandungan itu sudah ada potensi yang bisa mengganggu pertumbuhan janin sehingga dalam perkembangannya akan menimbulkan banyak masalah kesehatan termasuk autisme, atensi defisit ya, dan hiperaktiviti. Dan yang paling penting jangka panjang itu menimbulkan banyak sekali gangguan dalam sistem tubuh kita. Karena air kan itu tercemar dari air dan itu bisa menyebabkan gangguan organ reproduksi, penyakit endokrin, gangguan perkembangan saraf yang tadi saya sebutkan, dan kanker. Dan semua penyakit ini sekarang lagi trennya lagi meningkat. Ini disebut penyakit tidak menular, tapi trennya meningkat sekali. Dan salah satu yang kita khawatirkan karena sebagian besar dari kita yang mengkonsumsi tadi air yang disimpan dalam kemasan yang mengandung zat toksik ini secara perlahan-lahan meracuni kita tanpa kita sadari. Tanpa kita sadari. Betul. Oke, tapi apakah otomatis itu kita bisa teracuni atau sebetulnya ada proses? Nah, saya ingin tanya kepada Pak Halid di sini. Sebetulnya penjelasannya bagaimana proses galon yang berbahan polikarbonat, dari tadi kita singgung ya, berbahan polikarbonat yang mengandung BPA bisa sampai berbahaya bagi kesehatan, itu prosesnya seperti apa, Pak? Iya, terima kasih Mbak Sylvia. Pada dasarnya yang namanya kemasan itu ya ada banyak hal yang perlu dikonsiderasi. Satu di antaranya adalah aspek dari bahan atau makanan atau produk ya, dalam hal ini yang dikemas. Dan dalam konteks ini lebih kita lihat polikarbonat adalah seperti rantai yang panjang yang kalau kita analogikan sebagai tasbih yang panjang yang kemudian ada mata rantainya tadi, dan pada saat dia di awal dibentuk dia merupakan sebuah rantai yang sudah panjang kemudian dibentuk sesuai dengan desain atau bentuknya, yang kemudian rantai ini pun berpotensi untuk melepas satu sama lain ya pada saat kondisi-kondisi panas ya dengan temperatur yang relatif tinggi. Pada dasarnya pelepasan itulah yang kemudian satu diantaranya menghasilkan yang kita sebut sebagai BPA. Nah, kalau dikatakan apakah polikarbonat itu berpotensi, betul. Nah, ada hal-hal variabel yang perlu diperhatikan, ada hal-hal yang penting untuk dipertimbangkan kaitan dengan suhu tadi, kemudian dengan lama, ya, kemudian juga terkait dengan penggunaan ulang dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat suhu ini menjadi faktor yang paling utama, karena dengan suhu yang relatif tinggi, ya, yang kemudian dari satu rantai tadi itu yang atau mata tasbihnya itu akan putus dan akan menghasilkan lepasan yang kita sebut sebagai BPA diantaranya. Nah, ini sangat bergantung kepada suhu, kemudian juga bergantung pula dengan berapa lama dia disimpan atau digunakan, ya, yang kemudian nanti akan bermigrasi dan kepada produk
produk AMDK yang dimaksud tadi. Oke, jadi kalau biasanya kita lihat Pak, galon itu diantar dengan menggunakan truk gitu ya, truk terbuka, terpapar sinar matahari, itu bisa meningkatkan risikonya ya Pak? Benar, benar. Ya. Sesederhana itu ya, jadi itu harus kita tahu itu. Ditambah lagi dengan ini Mbak, ditambah lagi dengan guna ulang. Ya. Pada dasarnya tidak ada masalah dengan guna ulang, hanya karena faktor tadi ya, ada faktor suhu, ada faktor waktu. Dengan guna ulang ini memperlama atau memperpanjang waktu itu sendiri, dan paparan terhadap sinar matahari atau panas itu makin besar, sehingga potensinya akan jauh lebih agitatif atau lebih makin besar. Pada air galon guna ulang ya. Ya, ditambah lagi juga ada faktor lain rupanya yang ikut mempengaruhi yang kita sebut sebagai keasaman atau pH. Nah, pada saat diguna ulang itu kan pasti dicuci dan seterusnya, menggunakan satu diantaranya ya sejenis deterjen, di mana deterjen itu banyak menghasilkan diantaranya meningkatkan ada hubungan terkait dengan keasaman, ya, dengan panas, dengan air, maka berpotensi sekali terhadap hal tersebut. Apakah karena semua yang disebutkan oleh Pak Khalid ini akhirnya BPOM ini menjadi latar belakang sampai akhirnya disusun regulasi pelabelan risiko BPA pada galon guna ulang, Bu Anissa? Betul, tadi Pak Pandu dan Pak Khalid sudah menyampaikan beberapa informasi yang menjadi latar belakang kami mereview regulasi yang ada. Jadi satu hal, isu BPA ini bukan lagi isu nasional saja, sudah menjadi isu global. Sebagaimana tadi saya sampaikan di awal, regulasi sudah banyak yang melakukan revisi gitu ya. Nah, salah satunya juga adalah kajian dari EFSA, ini Otoritas Keamanan Pangan Eropa ya, yang sudah melakukan review terhadap tolerable daily intake. Jadi asupan harian yang bisa ditoleransi terhadap BPA ini. Semula di tahun 2015 ditetapkan TDI dari BPA ini sebesar 4 mikrogram per kilogram berat badan per hari. Dan pada tahun ini 2023 bulan April lalu sudah ada pemberitahuan dari EFSA bahwa TDI ini sudah ditetapkan yang baru dengan nilai 0,2 nanogram per kilogram berat badan per hari. Nah, ini artinya apa? Nilai dari TDI yang baru ini adalah 20.000 kali lebih rendah. Jadi kita tahu asupan harian yang bisa ditoleransi menjadi begitu lebih ketat gitu. Nah, ini jadi salah satu yang melatar belakangi juga kenapa kita juga akhirnya melakukan review terhadap regulasi yang ada. Nah, tadi selain dampak kesehatan yang sudah jelas disampaikan Pak Pandu, terus juga resiko terjadi pelepasan BPA selama proses distribusi. Ini diperkuat dengan hasil pengawasan Badan POM selama sejak 2021 ya, semester 2 dan 2022 ini terjadi peningkatan yang cukup signifikan terhadap migrasi ini, data yang kami miliki. Jadi cenderung mengkhawatirkan karena hasil ujinya ini adalah ada di kisaran 0,05 sampai 0,6 ini cukup tinggi gitu. Dan ada juga yang sudah melebihi ketentuan yang ada yaitu 0,6. Jadi di atas 0,6. Nah, inilah yang menjadi dasar kami melakukan review. Satu lagi juga kita tahu air itu adalah kebutuhan pokok semua kelompok usia gitu kan ya, nggak ada yang nggak boleh minum air gitu ya, malah justru disarankan kalau berdasarkan Permenkes tentang angka kecukupan gizi yang dianjurkan oleh masyarakat Indonesia, justru ada minimal yang harus dikonsumsi. Jadi air itu kebutuhan pokok. Yang kedua, air dikonsumsi oleh segala usia, baik yang sehat maupun yang sakit gitu ya, dari anak-anak, bayi, anak-anak, ibu hamil, menyusui, sampai lansia gitu. Ini juga pasti akan mengkonsumsi air. Jadi ini hal yang begitu krusial untuk dicermati. Data yang kami miliki, Ibu, sebagai informasi bahwa volume produksi AMDK galon per tahun ini yang kami dapat dari Aspaden juga ini 21 miliar per tahun. Sekali, besar sekali, dan jumlah produk terdaftar pun juga cukup besar di Badan POM. Jadi ada sejumlah 5,27% dari produk terdaftar keseluruhan dan 23%-nya adalah berbahan polikarbonat. Nah, itulah yang menjadi dasar kami melakukan review. Akhirnya kami melakukan upaya merevisi regulasi yang ada, Bu, yaitu tentang tadi kemasan, migrasinya akan kami tinjau kembali karena tadi saya ceritakan di awal, negara banyak sudah merubah menjadi 0,05. Demikian juga di dalam rencana revisi kami, migrasi akan kami perkecil menjadi 0,05, mempertimbangkan tadi nilai TDI yang sudah terjadi perubahan yang begitu signifikan menjadi lebih ketat. Yang kedua adalah terkait pelabelan. Nah, untuk pelabelan ini tadi kami seperti yang disampaikan Pak
Pak Khalid bahwa di dalam rencana pelabelan ini untuk air minum dalam kemasan itu nanti ada kewajiban untuk mencantumkan peringatan simpan di tempat bersih dan sejuk, hindarkan dari matahari langsung dan benda-benda berbau tajam. Ini berlaku untuk seluruh jenis kemasan AMDK. Nah, khusus untuk yang mengandung yang menggunakan kemasan polikarbonat ini perlu mencantumkan tulisan berpotensi mengandung BPA. Itu yang kami akan coba kurang lebih akan seperti itu ya Bu, demikian. Regulasi yang diatur untuk pelabelan itu ya. Oke, saya ingin tanya nanti kepada Pak Pandu dan juga Pak Khalid, urgensi kalau kita lihat background yang sudah dipaparkan oleh Ibu Anissa seperti apa? Apakah ini membuat regulasi untuk pelabelan risiko BPA yang sedang pemerintah godok saat ini itu menjadi semakin urgent lagi? Kita akan bahas pemirsa, usai jeda.